على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترجع من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد سراني والصحابة من سنته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang sama-sama kita muliakan, para ayahanda kita, para tokoh masyarakat, para ulama, para sepuh, Bapak Haji Hasani Madanallahu Bih, Bapak Haji Abdul Salam Madanallahu Bih, Bapak Wahyu, Bapak Ahmad, Bapak Ayah Muhayyam Madanallahu Bih Majma'in, para sepuh dan para tokoh masyarakat yang hadir, yang sudah saya terus sendiri, hadirin hadirat yang malam ini dilaporkan secara ribu muslimat, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والبياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وبهذه الساعة المباركة الطيبة الطاهرة وبهذه الليلة العظيمة الكريمة، ليلة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة الاثنين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha memecah dan melimpah ruah dan rahmat dan kenikmatan kepada hamba-hambanya, dan melimpahkan kenikmatan yang fana dan kenikmatan yang kekal, yang kedua-duanya adalah ciptaannya dan miliknya. Mencipta kenikmatan kekal dan kenikmatan fana dari ketiadaan menjadi ada untuk dibagi-bagikan kepada hamba sepanjang waktu dan zaman. Maka dari generasi ke generasi hiduplah hamba-hamba Allah, keturunan Nabi Allah Adam, melewati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ta'ihum wa 'asihim. Mereka yang taat dan mereka yang maksiat pasti melewati banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Dari samudra rahmat Allah Ar-Rahman yang maha berkasih sayang kepada seluruh ciptaannya, yang baik dan yang jahat, yang beriman dan yang tidak beriman, dibagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yu'til man liman nahaq wa liman la yuhib, walakin la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang fana berupa harta ataupun jabatan atau kenikmatan duniawi lainnya pada yang dicintainya dan yang tidak dicintai.
memberikan iman kecuali yang dicintainya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka fahamlah kita bahwa kenikmatan merupakan bentuk kasih sayang Allah, mengenalkan zatnya yang maha kasih sayang, tetap memberi kepada seluruh hamba yang ingin taat dan yang tidak ingin taat, yang baik dan yang jahat, tetap Allah beri. Allah tidak mencabut mata seorang hamba sekali bermaksiat Allah butakan. Allah tidak berbuat demikian. Allah tidak membuat seorang hamba sekali mencaci dibikin bisu, dicabut lisannya untuk tidak bisa lagi bersuara. Allah tidak berbuat demikian. Allah menamakan dirinya As-Sabur, Maha bersabar. Namun Allah siapkan kenikmatan yang abadi bagi hamba-hambanya yang beriman. Melewati kehidupan dunia mereka tenang dan sejahtera dalam keridhaan dan cahaya sakinah ilahi, dan mereka wafat dalam keluhuran dan hidup kelak di surga dalam kebahagiaan yang kekal. Pasti semua dari kita akan sampai pada dari semua kekasih pada kekasihnya. Karena setiap kekasih jika dikecewakan sekali, 2 kali, 3 kali akan marah dan akan berpisah. Tapi Allah dikecewakan setiap detik tetap memberi kenikmatan dan kesempatan. Berpuluh tahun barangkali Allah berikan kesempatan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus bersabar karena memang maha bersabar. Cintanya ditawarkan pada hamba-hambanya, namun hamba-hambanya terus menolak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkata seperti manusia, saya patah hati, orang yang saya cintai tidak menerima cinta saya. Allah Subhanahu wa ta'ala berapa juta miliar hamba yang telah menolak cintanya, namun tetap ditawarkan setiap detik dan tidak ditutup kemungkinan untuk mencapai cintanya sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir. Hadirin hadirat, orang-orang usia 20-23 tahun cinta kepada seseorang lainnya untuk menjadi pasangan hidupnya ditolak sekali 2 kali sudah cukup. Allah nunggu cinta hambanya tidak sampai usia 75 tahun masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekat kepadanya, untuk mencapai keridhaannya, untuk dilimpahi kasih sayangnya, padahal Allah sangat tidak butuh pada hambanya. Allah sangat tidak butuh pada segenap kebaikan hambanya, dan Allah juga tidak rugi dengan kejahatan hambanya. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri wa lan tablughu naf'i wa tanfa'uni wa lan tablughu dhurri wa tadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa mencapai derajat memberikan manfaat bagiku, dan tidak akan pernah bisa mencapai derajat untuk membawa kesulitan bagiku. Hadirin hadirat seraya berfirman, ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa rizqakum wa dinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki shay'a. Ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa rizqakum wa dinakum kanu ala afdal qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Wahai hamba-hamba, kalian yang pertama hingga yang terakhir, kesemuanya seandainya sangat takwa dengan puncak ketakwaan dan sangat saleh, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun.
kata aku jika kalian semua jahat yang pertama hingga yang terakhir, tidak ada satupun yang baik, semuanya sangat jahat dalam puncak kejahatan, tidak berkurang dari kerajaan itu sedikit pun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kasih sayang dan kelembutan Allah melebihi kemurkaan. Seraya berfirman di dalam hadis qudsi, rahmati taghlu ghadabi, riwayat sahih Bukhari, kasih sayangku melebihi kemurkaanku. Maka janganlah kita biarkan Allah Subhanahu wa taala terus menerus terkecewakan. Jawab panggilannya, di antaranya panggilan salat, panggilan Allah. Seluruh perbuatan ibadah, perbuatan baik, ibadah kepada Allah secara langsung, atau bakti kepada ayah bunda, atau bakti kepada suami, atau mendidik istri, atau mendidik anak-anak, menafkahi keluarga, bakti pada masyarakat, baik pada tetangga. Ini semua adalah mendekat kepada cintanya, mencapai tangga-tangga cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menanti kita setiap waktu dan saat, dalam setiap sejak. Hadirin hadirat, kita sebentar sama keluarga, sebentar di pekerjaan, sebagian di sekolahan, sebagian di masing-masing kesibukannya. Semua itu tidak tertutup pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, dan syaitan rajim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطيه له أجرا. Dalam firman Allah, 3 ayat yang saya bacakan semuanya di dalam surat As-Salat di juz 29. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya penyelesaian atas kesulitannya dan rizki dari hal yang tidak dia duga-duga. Rizki bisa berupa rizki yang batil, berupa rizki bisa rizki yang batil. Yang tiba-tiba malas salat berubah menjadi orang yang rajin salat, ini namanya rizki yang batil. Yang malas zikir tiba-tiba asik zikir, ini namanya rizki yang batil. Yang tiba-tiba kerjanya minuman keras, kemudian meninggalkan minuman keras dan asik di majlis taklim, ini namanya rizki yang batil. Rizki yang zahir kita telah memahami. Hadirin hadirat, dan diberi penyelesaian atas masalah yang dia hadapi. Masalah ujian semester, masalah ingin menikah tapi kok sulit, masalah ini dan itu, dia dan itu. Ini semua sudah Allah siapkan penyelesaiannya ketika kita menghadapi kesulitan. Allah tidak berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kau berusaha dalam masalah keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, dan lainnya, bentur, kemana larinya? Jangan stres, lari ke diskotik. Jangan stres, bingung karena tidak ada penyelesaian, lari ke maksiat atau ke minuman keras. Tambah takwa dan ibadahmu kepada Allah, maka penyelesaian terbit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan, bukan riwayat ini,
Saudara-saudara itu yang dimuliakan, jamaahnya mau berangkat haji di saat beliau masih muda. Jadi masih zaman dulu pakai kapal laut. Mau berangkat haji sudah diwasiatkan oleh Rasulullah dulu. Baca Rasulul Abdul. Tapi katanya ombak sekarang sedang ganas. Rasulul Abdul kalau ombak keras. Kenapa praktik di zaman sekarang orang banyak yang protes? Ngapain haji akikah, nikah akikah, hajatan akikah? Ada apa dengan akikah ini? Akikah itu bukan buatan Rasul. Akikah itu kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh sahibul Rasul. Apakah itu Imam Haddad atau Imam Umar bin Abdurrahman Al-Affar? Mereka hanya mengumpulkan saja hadis-hadis yang mulia dari zikir-zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang membaca law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, yang membaca itu kata Rasul di pagi hari riwayat Sunan Imam Tirmidzi, yang membaca di pagi hari 70.000 malaikat menaunginya sampai terbenamnya matahari. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Para pecintanya. Siapa yang banyak bersalawat padanya? Mana orang-orang yang banyak bersalawat itu? Yang kumpul di maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mau nyari di mana lagi? Kalau bukan orang yang asyik salawatan sama Rasul, asyik di kelompok orang yang salawatan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya, dan terus itu neraka. Jadi Allah lebih Nabi lebih lembut dari Allah. Karena Nabi yang mohon bersyafaat. Kan logika begitu. Tapi kalau kita kembalikan, Nabi Muhammad yang cipta siapa? Allah juga. Berarti Nabi Muhammad itu lambang kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan Allah tetap ada walaupun sudah pada penduduk neraka. Mana bentuknya? Bentuknya Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau sampai di neraka aja kelembutan Allah masih ada berupa syafaatul Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma di dunia. Makanya banyak bersalawat dan mencintai Rasul dan mengamalkan sunnah, selamat dunia, selamat di akhirat. Hadirin hadirat, kenapa? Karena Nabi ini rahmatan lil alamin, seluruh apa dan kemuliaan walaupun hamba itu saleh. Mengenai ya, nyablak terus mengenai minum, maksudnya jangan, akhirnya berhenti nanti suaranya. Karya itu saya minum, yang lain tak minum. Nanti kita semua minum pada telaga haus, insyaAllah. Nanti kan diam, ada yang ngomong diri. Kemudian menawar dan kayak ini, tahu sini antar. Saudara-saudara itu yang dimuliakan, kalau di masjid ya, kalau di sini kan lagi nyantai ya. Jadi ngajulah yang dimuliakan. Diriwayatkan dalam riwayat yang 3 di masa para ulama saleh, ada seorang wali Allah masyhur, saya tidak sebut namanya, tapi riwayatnya jelas, diriwayatkan oleh guru-guru kita, berseteru dengan seorang penipu. Penipu datang kepada qadhi, hakim. Qadhi, ini tanah milik saya. Kamu ngaku-ngaku tanah milikmu, punya saksi? Ada. Nih saksi saya 2 orang. Siap bersumpah bahwa ini tanah milik saya. Tanahnya waliullah lagi. Waliullah SWT ini mana waliullah orang Allah. Jarang-jarang mikirin urusan yang begituan. Panggil sama Qadhi, sama hakim. Wahai Syekh yang mulia, minta maaf mau tanya, itu tanah milik siapa? Milikku. Punya saksi enggak? Oh, saksi. Aku enggak punya saksi. Maka berkata hakim, wahai Syekh yang saleh, minta maaf, dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus ada 2 saksi.
ini tahu. Ini Syekh Waliullah nggak terlipu, dia udah pasti jujur. Cuma masalahnya nggak punya saksi. Sedangkan Nabi SAW mensyariatkan harus ada saksi. Jadi kan bingung hakimnya, hakim harus berlaku adil. Padahal dia tahu ini nggak mungkin Waliullah Islam. Cuma yang ini penipu, yang dua saksinya pasti palsu. Hakim udah tahu itu. Tapi yang jadi masalah, wali Allah ini, yang saleh ini tidak saksi. Kalah dalam segi syariah. Tapi di akhirat dan lagi begitu saja. Wali kamu tidak percaya bahwa ini tanah milik Allah. Maka ia pun berkata, wahai bumi, pendam hakim ini sampai ke lututnya. Maka bumi pun menariknya, terbenam ia sampai ke lututnya. Ayo, masih mau bilang bahwa seandainya itu tanah bukan milikku. Aku tidak punya saksi, dia punya saksi, dua orang tapi penipu. Hakim berkata, aku berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan Rasul harus ada dua saksi. Oh, enggak kapok. Bumi pendam dia sampai ke perutnya. Bumi memendam sampai ke perutnya. Masih kurang melihat keramatku. Masih enggak percaya juga. Aku sangat percaya padamu, Syekh, kau orang saleh, kau seorang wali Allah. Tapi ajaran Nabi harus ada dua saksi untuk kita. Lain di akhirat, wahai Syekh. Ini di dunia harus begini. Oh, bumi pendam sampai ke lehernya, sampai ke leher. Ayo, masih mau berpegang bahwa aku pendusta, bahwa masih mau megang penipu? Dia berkata, wahai Syekh, tidak ada yang memungkirimu, tapi masalahnya kamu tidak punya saksi. Oh, aku akan perintahkan bumi memendammu keseluruhan. Hakim menjerit, ya Rasulullah, syariat ya Muhammad. Wahai Rasulullah, tolong ajaranmu. Keluar hakim dari sampai ke kakinya, dari pendaman bumi, karena mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hakim berteriak, wahai Rasulullah, ini ajaranmu yang kubela. Maka kalah tentunya karena para wali kalau sudah Sayyidina Muhammad SAW. Ini wali sampai kemana keramatnya, nunjuk lewat sudah Raja Rasul SAW yang ditawasuli. Demi Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan ajaran ini, wahai Allah, aku hanya membela ajaran Nabi Muhammad. Berangkat dia keluar dari seluruh pendaman tanah. Hadirin hadirat, intinya yang berpegang kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita, melimpahkan kesucian dan keluhuran kepada kita, menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, hingga tidak kita keluar dari tempat ini kecuali telah Allah bersihkan seluruh dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam rahmat dan sehat wal afiyah, dan kelak mewafatkan kita dalam ujjah kemuliaan husnul khatimah, dan memuliakan kita dalam keluhuran, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah, hingga berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di barzakh sehingga yaumil qiyamah. Ya Allah, 10.000 muslimin berkumpul bermunajat di hadapan-Mu di dalam majlis zikir, salawat dan tadzkir. Untuk bersama-sama kami ini berharap masing-masing ada yang punya hajat yang hingga malam ini belum terkabul, segera kabulkanlah hajat dunia dan hajatul akhirah. Ada yang punya kesulitan, tak masalah zahir, tak masalah batin, tak masalah dunia, tak masalah akhirat, permudah seluruh keseluruhan kesulitannya.
dan mereka yang punya masalah selesaikan masalahnya zahir batin dunia dan akhirat, dan semua yang dalam kehinaan gantikan menjadi keluhuran, yang dalam keluhuran tambahkan keluhurannya ya Rahman ya Rahim. Seluruh doa dan munajat dan harapan terangkat ke hadirat samudra keluhuran namamu yang bermuara kepadamu segenap ketentuan dan kejadian, dan dari samudra namamu terbagi-bagi rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat, terbagi-bagi kenikmatan dunia dan akhirat, terbagi-bagi keluhuran dunia dan akhirat, terbagi-bagi kesejahteraan dunia dan akhirat dari zaman ke zaman hingga akhir zaman, hingga yaumul qiyamah. Kaulah pemilik kebahagiaan tunggal dan maha sempurna dalam keluhuran abadi, dalam menguasai keadaan. Waqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Setiap kita menyebut namanya, kita semakin dekat kepadanya. Ya Allah, semakin suci bibir kita, semakin mulia kita di hadapannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan buat kami berat menyebut namamu. Kalau dalam keadaan saat di majlis kami tidak berat menyebut namamu, bagaimana di sakaratul maut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimana keadaan orang yang berat menyebut namamu di sakaratul maut? Ya Allah, ya Allah, kami mengakui lebih banyak menyebut nama selainmu, lebih banyak mengingat selainmu. Ya Allah, ampuni kami. Kemana kami mohon pengampunan kalau bukan pada yang maha pengampun? Ya Allah, siapa yang bisa mengampuni di barat dan timur sepanjang waktu dan zaman?